Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih setiamu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau setia. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Dan tolong kami sekalian yang mendengarkan dan belajar firman Tuhan ini untuk hidup dalam firman-Mu sehingga kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka dalam Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 46 ini secara khusus menjelaskan betapa tidak berdayanya dewa-dewa yang disembah oleh Babel, yaitu dewa Bel atau Baal dan dewa Nebo. Kita bisa perhatikan itu di dalam ayat 1. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dari ayat 1 dan 2 ini dikatakan bahwa dewa-dewa secara khusus dewa Bel atau Baal dan dewa Nebo sebelumnya diarak dengan kemegahan dan begitu dimuliakan, diagungkan. Tetapi kini harus diselamatkan dan dimuat di atas binatang atau hewan yang kelelahan. Dan kalau kita lihat, dia juga dijelaskan dulunya ditegakkan atau berdiri dengan tegak dan penuh semarak. Tapi kini direbahkan, ditundukkan bersama-sama dengan penyembah-penyembahnya dan ditawan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau patung-patung dari dewa-dewa Babel terpaksa harus diungsikan, tetapi akhirnya ditawan, terpaksa harus dipikul dan diletakkan di punggung binatang, Tuhan Allah Israel, Allah yang kita sembah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah itulah yang menggendong Israel. Allah itulah yang mau menggendong kita. Karena itu saat ini tema khotbah saya adalah digendong Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kecewa, Tuhan pegang tangan kita dan berjalan bersama dengan kita. Tetapi di saat kita tidak mampu,
ketika kita tidak berdaya, dikala kita tidak mampu berbuat apa-apa, Allah menggendong kita. Pertanyaannya, mengapa Allah menggendong kita? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah menggendong umatnya yang tak berdaya? Berdasarkan Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayat yang keempat, ada 3 alasan mengapa Allah menggendong kita. Mari kita lihat satu persatu di dalam ayat 3 dan 4. Alasan yang pertama, karena Dia ada, karena Dia hidup. Saudara-saudara, artinya Dia Allah yang kita sembah, yang kita muliakan, Allah Israel, Allah di dalam Yesus Kristus. Dia selalu ada untuk anak-anaknya. Dia selalu hadir untuk umatnya. Istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan ini sangat jelas menggambarkan eksistensi, menggambarkan keberadaannya yang selalu hadir, yang selalu ada oleh karena Dia hidup. Perhatikan ayat 4. Di dalam ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 diawali dengan ungkapan, dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub. Kemudian di dalam ayat yang keempat, aku tetap Dia. Saudara-saudara, dan perhatikan juga ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, Allah itu, Allah yang menggendong kita, tidak bisa dibandingkan dengan berhala-berhala yang tak berdaya buatan tangan manusia. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah. Dia menggendong kita karena Dia ada. Karena Dia hidup, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu berserta dengan kita. Dia hidup, Dia tidak pernah tidak ada, Dia tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia selalu hidup dan selalu dan merupakan sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia memiliki kapasitas menggendong kita. Alasan yang pertama, berdasarkan Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4, Allah menggendong kita karena Dia ada, Dia hidup. Alasan yang kedua, karena Dia sudah melakukan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan sudah kita alami. Ia sudah melakukan untuk kita. Ungkapan-ungkapan berikut ini sangat terang benderang bagi kita. Perhatikan ayat yang ketiga. Di dalam ayat 3 dikatakan, orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat yang keempat, aku telah melakukannya. Aku telah melakukannya. Artinya apa? Artinya, kalau dulu Tuhan sudah menolong Israel, kalau dulu Tuhan telah memilih mereka dan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, begitu juga kita sebagai umatnya. Kalau dulu Tuhan sudah menolong kita, sudah pernah menolong kita, maka kapanpun jika kita datang kepadanya, Dia pasti akan menolong. Bahkan jika perlu, apabila harus, Dia Tuhan akan menggendong kita. Itu alasan yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Kalau yang pertama, Allah menggendong kita karena Dia memiliki kapasitas, Dia ada, Dia hidup. Yang kedua, karena Dia sudah melakukannya, Dia pernah melakukannya. Artinya begini, kalau di saat ini kita dalam kondisi, dalam pergumulan yang luar biasa, pergumulan, tantangan, persoalan, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, semakin mengkhawatirkan, Allah pernah menolong kita dan sudah menolong kita sama seperti Israel. Maka Dia konsisten, Dia siap menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa Allah menggendong kita. Ayat yang ke-4 sampai ayat ke-10 kita bisa lihat itu. Tempat kita sudah baca tadi. Kemudian ayat yang kita lihat dari ayat yang ke-9.
Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanyalah akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya dan yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Perhatikan ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Hal yang ketiga, mengapa atau alasan Allah menggendong kita? Oleh karena Dia mau melakukannya. Ini yang luar biasa. Dia mau melakukannya, artinya itu sudah menjadi niatnya. Tuhan sudah menetapkan dalam keputusannya bahwa Dia mau melakukannya. Dia mau mendukung, Tuhan mau menjunjung, Tuhan mau menggendong, Tuhan mau memikul, bahkan mau menyelamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan kata-kata tersebut dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang ketiga dan empat itu jelas sekali. Ayat 3 dan 4, kudukung, kujunjung, kemudian menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan. Ini sudah sangat komplit. Saudara-saudara, kemudian di dalam ayat 11, aku telah mengatakannya. Kemudian Allah mengatakan, aku hendak melangsungkannya. Dia lanjutkan lagi ayat 11, aku telah merencanakannya dan aku hendak melaksanakannya. Ayat 14, aku telah mendekatkannya, aku akan memberikan kelepasan. Artinya apa? Artinya begini, Allah menggendong kita karena Dia memang mau melakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ketiga alasan ini, Allah mau menggendong kita. Allah menggendong kita oleh karena tiga alasan. Dia ada, Dia selalu ada, Dia hidup. Dia berkapasitas, Dia memiliki kuasa, Allah El Shaddai. Sehingga Dia sanggup menggendong kita, Dia mampu menolong kita. Yang kedua, yang sudah kita pelajari tadi, karena Dia sudah melakukan, Dia pernah melakukan, dan Dia akan konsisten mau melakukan. Yang ketiga, Dia mau melakukannya. Kata-kata kerjanya jelas. Tetapi saya memberitahu satu hal. Allah, Dia mau melakukannya, Dia mampu melakukannya, tetapi sifatnya semua menyediakan. Artinya apa? Allah memiliki kapasitas karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia Maha Hadir, omnipresent. Dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Kemudian Dia sudah pernah lakukan lalu, dan Dia mau melakukannya, tetapi sifatnya menyediakan. Artinya apa? Kalau kita mau, berarti kita bisa ditolong. Tapi kalau tidak, di dalam Matius pasal 11 ayat 28-30 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan seterusnya. Marilah itu berarti apa? Yang mendapat kelegaan adalah mereka yang datang. Yang tidak. Demikian juga dengan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dari tiga pokok penting, tiga alasan penting yang saya sebutkan tadi, Allah pernah melakukannya, dan yang monumen terbesar yang Allah lakukan ialah ketika kita dalam dosa. Dalam Roma 5 ayat 8 yang dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Allah rela memberikan yang terbaik bagi kita, maka dikala kita dalam pergumulan dan kita mau datang kepadanya, kita harus yakin sepenuhnya Dia ada, Dia mampu, Dia sudah melakukannya, dan Dia mau melakukannya. Maka datanglah kepadanya, Allah sumber segala pertolongan kita. Mari di tengah-tengah masa yang penuh dengan hal-hal yang mengejutkan, khususnya di pandemi COVID-19, dengan berbagai varian yang kita dengar, Allah lebih besar dari persoalan kita. Datanglah kepadanya. Bahkan ketika kita tidak mampu, seandainya Tuhan izinkan kita untuk mengalami sakit atau pergumulan itu, tenanglah, ketika kita tidak mampu,
Dia akan menggendong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada, Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah tidak ada. Engkau hidup dan Engkau berkuasa untuk menolong kami. Kalau masa-masa lalu Engkau sudah menyertai dan memberkati dan menolong kami, sama seperti Israel, kami percaya seperti janji firman-Mu, Engkau akan menanggung kami terus, bahkan Engkau mau melakukannya. Karena kami yakin seperti firman Tuhan menyatakan, Bapa, manakah di antara kamu kalau anak minta roti akan berikan batu? Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Mau berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini mengalami krisis yang luar biasa oleh karena pandemi COVID-19. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang membuat kami merasa betul-betul dalam kondisi yang sangat mencemaskan. Tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa juga memohonkan jamahan-Mu bagi yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan. Tuhan juga akan menolong, jaga, pelihara, lindungi, memberkati keluarga mereka. Demikian juga dengan gugus tugas, dengan para relawan, aparat keamanan, pemerintah dengan semua kebijakannya. Tuhan tolong kami. Kami berdoa, memohonkan dijauhkan dari mulut kami dan hati kami sungut-sungutan. Tetapi kami terus mensyukuri bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau sudah melakukannya bagi kami dan Engkau akan terus dan mau melakukannya untuk melindungi dan memelihara kami, bahkan menggendong umat-Mu, menggendong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.